Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengaplikasikan kehidupan kita yang intim dengan Tuhan. Mungkin banyak hal ya, kita sering mendengar bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan, bagaimana yang berdoa dengan intim dengan Tuhan. Ya, tetapi kita tidak tahu sebenarnya bahwa hasil dari hubungan intim itu apa gitu kan. Ciri-ciri orang yang telah berhubungan intim itu apa. Nah, saya banyak ya, kita sering mendengar bahwa berhubungan intim dengan Tuhan itu baca firman Tuhan yang banyak gitu kan. Ya, berhubungan intim dengan Tuhan itu berdoa yang banyak gitu kan. Nah, tetapi pada kenyataannya orang-orang yang baca firman Tuhan banyak dan orang yang berdoa banyak itu hidupnya tidak berubah gitu kan. Seharusnya hubungan intim itu merubah orang. Begini, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya dululah ketika saya bertemu dengan istri saya, ketika kita sering bertemu dengan instan ya, dengan intens gitu ya sebelum kita menikah, itu kita akan mengalami perubahan-perubahan, cara berpikir dia masuk ke dalam pikiran saya, cara berpikir saya masuk ke dalam dia, bahkan ya saya mau ngejokes pun akhirnya dia tahu, dan sampai sekarang pun sebelum saya ngomong kadang dia udah tahu duluan apa yang saya mau omongin, dan saya juga tahu apakah misalnya istri saya lagi berbohong atau tidak dengan saya. Nah, itu terjadi karena kita punya hubungan berintens ya, bertahun-tahun gitu kan, dan itu menghasilkan sesuatu. Dan ketika kami punya anak ya, anak kita tuh mirip dengan kita, cara berpikirnya segala macamnya itu akhirnya ya nggak jauh dari kita. Kalau nggak jauh dari bapaknya ya nggak jauh dari mamanya gitu kan. Nah, itulah yang secara aplikasi, secara implikasi kehidupan ketika kita melakukan hubungan intim ya, dengan seseorang ya, saya misalnya dengan istri saya tadi, itu menghasilkan sesuatu yang kelihatan real dan nyata. Dan tetapi kenapa saya bahas ini? Begitu banyak hamba-hamba Tuhan mengajarkan berhubungan intim dengan Tuhan, berdoa yang banyak dengan Tuhan ya, tetapi karakternya tidak berubah, tidak ada perubahan apa-apa. Baca firman Tuhan banyak berpasal-pasal dalam satu hari, tetapi tidak berubah cara berpikirnya, cara bertindaknya. Dan ini kan menjadi suatu pertanyaan orang-orang awam ya. Artinya gini, bagi orang-orang yang tidak membaca firman Tuhan, bagi orang-orang yang doanya sedikit juga bertanya, ya, kok kamu berdoa banyak tapi tidak dapat apa-apa gitu kan? Kok kamu baca firman Tuhan pagi siang malam tetapi tidak berubah apa-apa? Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang tidak membaca firman Tuhan? Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang tidak berdoa? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Dan hubungan intim yang pertama yang mungkin kita harus bahas adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seharusnya merubah kita, karena firman Tuhan itu hidup. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi hidupnya tidak berubah karena dia tidak melakukannya, karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan, itu sama saja seperti saya bicara dengan istri saya tapi istri saya cuekin ya, dia tidak mau merespon atas perkataan saya. Nah, demikian juga orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau merespon kepada firman Tuhan itu, maka dia tidak akan berubah apa-apa. Dia tidak akan mengalami pertobatan, dia tidak akan melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Jadi yang pertama jelas, ketika kita untuk mengenal Tuhan adalah mengenal melalui firman-Nya, tetapi firman-Nya direspon tidak atas kita. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang kuat dan kokoh, orang yang teguh menghadapi badai, pencobaan dan segala apapun adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, bukan orang yang membaca firman Tuhan berpasal-pasal berhari-hari gitu kan. Setiap tahun lunas setiap tahun hatam gitu kan, dan ketika dia bertahun-tahun baca firman Tuhan terus ya 5 tahun dia sudah 5 kali hatam sudah. Nah, seharusnya dia mengalami perubahan. Masalahnya dia cuma membaca tapi tidak mau merespon. Sama seperti orang-orang Farisi menyelidiki kitab suci tapi tidak datang sendiri kepada Tuhan. Itu yang dikritik oleh Yesus. Jadi berhubungan intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan, isi hatinya seperti apa, yaitu melalui firman Tuhan. Yang kedua adalah melalui doa. Nah, doa ini adalah hal yang penting. Jadi doa agama Kristen sama doa Kristen itu beda. Nah, saya membedakan gini. Doa yang kita lakukan, yang diajarkan di gereja-gereja, yang diajarkan itu doa ritual. Jadi doa itu adalah ngomong sama Tuhan. Doa itu melakukan permintaan kepada Tuhan. Jadi bukan mengetahui sebenarnya isi hati Tuhan seperti apa. Jadi sebenarnya gini, secara simpelnya
membangun hubungan itu bicara kepada Tuhan dan kita mendengarkan suara Tuhan. Itu yang benar. Jadi bukan ngomong nyerocos gitu ya, doain si A, si B, si C dan segala macamnya, tetapi tidak pernah mendengar suara Tuhan gitu kan. Mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi tidak mendengar suara Tuhan. Jadi doa itu, ada teman ya, seorang hamba Tuhan berkata, doa itu singkatan dialog antara orang dan Allah. Jadi yang namanya dialog itu bukan monolog, bukan selesai ngomong dengan Tuhan bilang amin. Tuhannya nggak diizinkan untuk ngomong sama kita. Dan itu terjadi karena kita mengadopsi doanya orang-orang animisme, dinamisme, doanya orang-orang agama dunia ini. Jadi dulu kalau orang ngasih persembahan, ya udah ngomong macam-macam di hadapan Tuhan. Setelah ngasih persembahan terus dia mau permintaan, udah Tuhannya mau ngomong atau tidak, itu terserah nanti gitu kan. Nah, di dalam kekristenan itu tidak begitu. Ya, bahkan sebelum Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, Allah itu selalu ingin ngajak dialog dengan Tuhan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, bukan Adam yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Adam, di mana kamu? Gitu kan. Terus Allah yang ngomong, harus menamai misalnya binatang-binatang. Allah yang ngomong gitu kan. Adam itu harus melakukan apa? Mengelola Taman Eden itu, seperti mengelola bumi ini, beranak cucu, itu Allah duluan yang ngomong. Jadi Allah yang punya inisiatif untuk ngomong. Nah, sedangkan di doa yang diajarkan di gereja-gereja, di teman-teman hamba Tuhan, itu kita yang ngomong gitu loh. Dan akhirnya kita tidak kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak menjawab, karena kita tidak berdialog. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa berdoa dengan Tuhan itu adalah dari dasar hati yang paling dalam. Jadi mungkin semua orang yang sudah berkeluarga tahu, ketika kita mau bicara baik-baik dengan istri kita pasti cari tempat yang romantis, cari tempat yang baik, atau di kamar tidur sebelum tidur, ngomong bicara masa depan, anak-anak seperti apa, pasti kita melakukan bicaranya dengan baik-baik. Dan ada terjadi dialog gitu antara kita dengan istri kita misalnya. Nah, maka besok kita akan melakukan sesuatu apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari, atau kita bicarakan dengan istri kita, dengan suami kita. Nah, ada implikasinya. Jadi jangan sampai kita berdoa besok kita tidak melakukan apa-apa. Nah, banyak yang terjadi adalah kita diajarkan untuk berdoa. Nah, berdoanya salah. Jadi gini, ya berdoa minta mobil merah. Jadi besok kalau ada mobil merah kita pegang dalam nama Yesus. Ini saya akan punya mobil seperti itu. Ya itu jadi ngaco gitu kan. Jadi berdoa yang benar itu menurut kehendak Tuhan. Nanti kita akan bahas khusus tentang doa yang benar yang dijawab oleh Tuhan. Jadi doa yang benar, dialog antara orang dan Allah. Yang benar adalah kita berdoanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita pengen mobil. Emang Tuhan pengen mobil? Tuhan butuh mobil gitu kan. Jadi kebutuhannya sama terjawab. Sama seperti kita berhubungan suami dan istri. Ketika kita ngomong A, suami istri ngomong B, itu akan menjawab kebutuhannya sama-sama. Yuk kita besok kita mau jalan-jalan kemana. Itu dicocokkan dulu keinginannya. Setelah dicocokkan keinginannya, gimana mengatur dananya itu gitu kan. Apakah besok mau jalan-jalan ke Bali, suami istri ngajak anak, ya naik pesawatnya cukup, nginap di hotel, selalu dibicarakan. Nah, kita di dalam agama Kristen tidak begitu. Kita diajarkannya seperti agama-agama dunia ini, animisme, dinamisme, seperti berdoa kepada berhala. Jadi ya udah, setelah berdoa ngasih persembahan, nyanyi pujian, udah tinggalkan. Nah, ada beberapa teman yang saya kritisi. Karena saya juga dulu melakukan itu. Saya berdoa berjam-jam. Si A, si B, sampai si Z itu saya doakan. dari pekerjaan, rumah tangga, sekolah, semua saya doakan. Nah, sekarang masih banyak orang melakukan seperti itu. Kenapa saya meninggalkan seperti itu? Saya bilang tidak efektif. Karena kehendak Tuhan apa? Misal saya pernah mendoakan seseorang. Ngomong sama Tuhan. Tuhan ini harus seperti apa? Saya intens. Berhari-hari saya ngomong. Tuhan, maunya ini. Ya udah saya lakukan. Padahal saya berdoanya tentang si A itu, dan akhirnya saya bisa menjawab kebutuhan si A itu seperti apa gitu. Jadi ada implikasinya, ada hal yang kita lakukan setelah kita berdoa, setelah kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Nah, ini ada hamba Tuhan yang luar biasa yang akhirnya saya ngasih judul materi adalah berhubungan intim dengan Tuhan melahirkan anak-anak rohani. Jadi konotasinya seolah-olah negatif, porno gitu kan. Jadi karena suami istri berhubungan intim di kamar lalu akan melahirkan anak. Ya sebenarnya seperti itu. Jadi ini yang unik ya. Yang unik seorang hamba Tuhan mengatakan itu, dan saya setuju. Sehingga
judulnya saya juga buat sama seperti itu. Karena gini, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup kita dan kita mau apa dalam hidup Tuhan. Jadi gini, ketika kita berhubungan dengan Tuhan itu kayaknya kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Kayaknya kita minta-minta dengan Tuhan. Kayaknya kita lebih banyak merintah-merintah Tuhan. Terus ketika kita berhubungan intim, maka kita itu seperti mempelai, sejajar dengan Tuhan. Jadi apa yang maunya Tuhan itu yang kita lakukan. Karena dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Jadi bukan mempelai pria nurutin mempelai wanita, tetapi mempelai wanita nurutin mempelai pria. Ya kalau sekarang kan istri yang berkuasa atas suami, bukan suami yang berkuasa atas istri. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang akhirnya kita jadi ngaco di dalam hubungan kita dengan Tuhan, karena kita melihat cara dunia ini, wah, istri yang berkuasa atas suami atas segala sesuatu di rumah tangga. Memang betul memanajemen, tetapi tidak berkuasa atas apapun, karena yang kepala rumah tangganya adalah suami. Nah, di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun intim adalah suami itu yang memerintahkan, menyerahkan segala sesuatunya kepada istri. Ya, kita adalah mempelai wanitanya. Nah, lalu kita yang mengerjakannya, gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya harus terjadi. Nah, ketika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan. Nah, makanya orang yang berhubungan intim dengan Tuhan itu punya anak-anak rohani. Jadi makanya gini, sekarang saya mau kita mereview doa kita. Kita mau mereview hubungan kita dengan Tuhan. Jadi orang yang banyak berdoa seharusnya dia mempunyai anak-anak rohani. Kenapa? Karena seorang mempelai itu akan bereproduksi dan bermultiplikasi gitu kan, bertambah banyak gitu kan. Nah, seperti yang Tuhan kehendaki, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau kita murid Tuhan, maka kita akan menghasilkan murid. Itu satu implikasinya adalah ngerti bahwa kehendak Tuhan bahwa kita memuridkan. Kalau kita tidak pernah memuridkan, berarti kita tidak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya anak rohani, kita tidak mungkin dikatakan bisa berhubungan intim dengan Tuhan, karena ada implikasinya gitu kan. Itu hal-hal yang harus kita pelajari gitu kan, harus hal yang harus memang kita lakukan dengan baik gitu kan. Nah, ini yang yang apa ya, yang kita harus belajar dengan teliti. Kembali yuk kita mereview ulang hubungan kita dengan Tuhan, seperti apa sih sebenarnya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Makanya saya akhirnya harus mengatakan dengan tegas, orang yang berhubungan intim dengan Tuhan punya anak-anak rohani. Orang-orang yang mandul, yang tidak melahirkan anak-anak rohani, yang tidak menjangkau jiwa, itu sebenarnya orangnya itu tidak berhubungan intim dengan Tuhan, tetapi melakukan ritual-ritual agama. Berdoa melakukan ritual agama, baca firman Tuhan melakukan ritual agama. Jadi bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang mendirikan gereja bukan karena kehendak Tuhan. Ada orang melakukan pelayanan bukan karena kehendak Tuhan. Itu yang terjadi, implikasinya seperti itu. Tetapi ketika kita ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, di secret chamber-nya itu kan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu mau berdoa, mau berhubungan dengan Tuhan, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar apa yang kamu bicarakan dengan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Itu Yesus yang ajarkan loh. Berdoa itu di ruangan tersembunyi, yang sehingga hanya kita dan Tuhan yang tahu apa isi hati kita, dan kita tahu apa isi hati Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan melahirkan anak-anak rohani, melahirkan anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan menjangkau jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut pemuridan. Itu yang akan disebut dengan anak-anak rohani kita. Jadi ketika kita pelayanan, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pendeta atau siapapun lah kita, ketika kita tidak menjangkau jiwa dan melahirkan anak-anak rohani yang mirip dengan bapaknya, ya, maka kita sebenarnya tidak melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Sama suami istri, kalau tidak melakukan hubungan intim, dia tidak akan punya anak. Betul nggak? Sama, ketika kita tidak melakukan hubungan intim dengan Yesus, maka kita tidak akan melahirkan anak-anak yang sama seperti Yesus. Karena tujuan Allah mengutus manusia ke muka bumi adalah supaya kita memuliakan Tuhan, itu menjadi serupa dengan Kristus, dan supaya apa yang kita lahirkan secara rohani pun dilahirkan menjadi serupa dengan Kristus gitu kan. Jadi makanya ada perintah yang disebut amanat agung adalah supaya kita melahirkan anak-anak rohani, orang-orang yang dimuridkan sama seperti bapaknya, yaitu bapaknya Yesus ya. Karena kita mempelai wanita, Yesus mempelai laki-laki, ketika berhubungan intim maka akan melahirkan anak-anak rohani. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan kita berhubungan intim dengan Tuhan. Ya mungkin
material ini agak nyeleneh, tetapi ini real, ini fakta, dan fakta itu tidak bisa dipungkiri gitu kan. Dan saya belajar untuk memahami ini itu lama gitu, dan saya selalu bertanya-tanya. Dan ketika seorang hamba Tuhan akhirnya mengkhotbahkan ini gitu kan, saya berani menyampaikan bahwa berhubungan intim dengan Tuhan adalah kita melahirkan anak-anak rohani. Ketika kita tidak melahirkan anak-anak rohani, itu omong kosong kita menyatakan hubungan intim dengan Tuhan. Ya, saya mengkritisi ada beberapa teman-teman yang pendoa, tapi dia tidak pernah melahirkan jiwa-jiwa yang baru, kerjanya berdoa sana berdoa sini. Akhirnya ya Pak, yang namanya pendoa dikasih ongkos lah sana sini. Akhirnya apa yang didapat? Kekayaan. Seorang pendoa yang didapat kayaknya bukan anak rohani gitu kan. Katanya hubungan intim dengan Tuhan, berdoanya 2 jam, pagi 2 jam, subuh, malam, tengah malam. Bahkan saya melihat luar biasa. Saya sampai iri begini, saya nggak bisa loh berdoa seperti itu. Saya pengen berdoa seperti itu, tapi kok dia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah ini yang harus yang kritisi sekarang. Bukan berarti doa yang kita lakukan, hubungan intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan yang kita lakukan ini salah, tidak. Tetapi cek dulu gitu kan. Sama seperti ada orang hubungan suami istri tetapi awet rajet, kata-kata orang Sunda. Ya bertengkar terus, tidak ngerti, si istri tidak ngerti suami tidak mengerti istri, itu tidak bisa terjadi. Orang tetap menikah tetapi tidak saling mengerti masing-masing ya. Akhirnya terjadi perselingkuhan karena tidak mengerti, si istri tidak mengerti suami tidak mengerti istri. Bukan itu yang dimaksud dengan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan seperti Maria, dia duduk mendengarkan, atau dia ingin tahu dulu nih Yesus mau ngomong apa buat dia sehingga dia bisa melakukannya. Makanya Maria itu akhirnya setia sama Yesus sampai dia menyaksikan semua penyaliban, sampai di kayu salib pun dia ikuti. Tapi Marta tidak gitu kan. Marta karena ingin melayani Tuhan. Bahkan Petrus pun yang mati-matian bela Yesus, dia kabur karena dia tidak mengerti hatinya Tuhan, tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengerti apa sih maunya Tuhan di dalam hidup dia. Makanya akhirnya Marta dan Petrus ya tidak ada apa-apanya, tidak ada bersama-sama dengan Yesus bahkan ketika Yesus disalib. Nah itu yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, kita akan berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Kita akan menghasilkan anak-anak rohani sama seperti yang Tuhan inginkan. Murid-murid bertambah banyak gitu kan. Orang-orang bertobat banyak melalui hidup kita kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi bukan doanya yang salah, tapi cara berdoanya yang salah. Mungkin kita menjadi orang yang egois, sama seperti agama-agama dunia ini yang cuma berdoa untuk memenuhi hawa nafsu, keinginannya sendiri, bukan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus pahami sekali lagi, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, ingin mengetahui keinginan Tuhan, bukan supaya Tuhan tahu keinginan kita. Sekali lagi saya katakan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan supaya kita mengetahui keinginan Tuhan, bukan Tuhan mengetahui keinginan kita. Dan kalau sekarang itu banyak orang yang kecewa sama Tuhan tidak dijawab, ya karena ya doanya yang salah, baca firman Tuhannya yang salah, dengan maksud dan tujuan yang salah. Tetapi ketika kita punya maksud dan tujuan yang benar, saya yakin setiap kita akan melahirkan anak-anak rohani yang tangguh dan kuat. Karena Yesus sebagai mempelai pria, kita mempelai wanita, kita berhubungan intim dan kita akan melahirkan banyak-banyak anak rohani. Dan ketika kita tidak melahirkan banyak anak rohani, sekalipun doa kita mungkin 7 kali dalam satu hari, baca firman Tuhannya 10 pasal sehari, kita tidak menghasilkan apa-apa. Jadi jangan terjebak oleh agama-agama dunia ini, dan kekristenan kita itu sudah terjebak kepada agama-agama dunia ini, sehingga kita melakukan segala sesuatu berdasarkan ritual, berdasarkan keinginan kita sendiri. Kita baca firman Tuhan karena kita ingin memuaskan, mencari janji-janji Tuhan untuk hidup pribadi kita gitu. Ketika kita berdoa, kita menginginkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan kita memenuhi keinginan Tuhan. Dan itu yang harus kita review ulang, harus kita definisikan ulang hubungan intim dengan Tuhan, definisikan ulang bagaimana berdoa kita dengan Tuhan, definisikan ulang bagaimana membaca firman Tuhan yang baik dan benar, sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun kita, semoga Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Semoga apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita itu tercapai, yaitu ketika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, kita akan membawa anak-anak rohani dan membuat bumi ini masyhur
ya, dengan nama Tuhan membuat bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Semua orang hidup di dalam kerajaan Allah, semua orang hidup di dalam kebenaran, semua orang menjadi murid Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Amin.